Hari ini, Pemprov DKI Jakarta kembali membahas draft kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah 2020 bersama Komisi-Komisi DPRD DKI Jakarta. Ya, bagaimana informasi terkini terkait pembahasan rancangan APBD DKI Jakarta 2020 telah ada rekan Priscila Puspa langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Silakan Priscil dengan laporannya. Hari ini DPRD DKI Jakarta ada agenda di setiap komisi, baik di komisi A, B, C, D, kemudian juga tadi pantauan kami rapat di setiap komisi ini diskors dan akan dilanjutkan sekitar pukul 7 malam nanti. Dan memang hari ini adalah pembahasan di tingkat komisi bersama dengan jajaran dari SKPD terkait untuk membahas kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS, yang dimana memang pada Rabu 23 Oktober yang lalu sudah memulai pembahasan awal yang dimana dari pihak eksekutif atau dari Pemprov DKI Jakarta yakni yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau Saifullah, kemudian rapat di Badan Anggaran begitu dengan pihak legislator ataupun dari legislatif DPRD DKI Jakarta yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD yakni dari Suhaimi begitu, yang dikatakan ataupun kesimpulan dari Rabu 23 Oktober yang lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini merevisi kebesaran usulan anggaran KUA PPAS ini. Diusulkan sebelumnya ada 89,441 triliun dan ada perubahan ya 6 triliun yang sebelumnya adalah 95,99 triliun. Dan memang ini ada sedikit pembahasan yang cukup lama di setiap komisi yang menanyakan mengapa sampai ada revisi sebesar 6 triliun rupiah ini. Dan tadi juga di komisi D begitu pantauan kami yang dimana dipimpin oleh Ida Mahmuda yang mengatakan bahwa di komisi D ini sendiri disampaikan ada penurunan anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah, dan dari komisi D ini mempertanyakan mengenai transparansi dari anggaran yang dibuat oleh pihak Pemprov ataupun dalam hal ini adalah para bawahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan untuk itu Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda ini memutuskan untuk menunda rapat komisi dan nantinya akan meminta transparansi. Dan memang rapat untuk pembahasan KUA PPAS ini diwarnai dengan adanya instruksi ataupun dari beberapa fraksi khususnya dari PSI juga yang meminta ada transparansi dengan rancangan anggaran dari KUA PPAS ini untuk diupload ataupun dibuat dengan transparansi di dalam web dari DPRD ataupun dari Pemprov DKI Jakarta ini, dan juga meminta kepada sejumlah SKPD ini supaya lebih detail lagi untuk bagian apa ataupun kegiatan apa yang memang dipertanyakan sehingga anggaran dari KUA PPAS ini berkurang sekitar 6 triliun rupiah ini. Dan tadi kami juga sempat memantau ataupun berdasarkan informasi yang kami himpun adanya dari PSI meminta kepada Mendagri untuk menegur Pemprov DKI Jakarta khususnya Gubernur DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari rapat pembahasan KUA PPAS, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yakni dari fraksi PDIP Gembong Warsono. Halo, selamat sore Pak Gembong. Selamat sore. Nah, ini sudah kemarin 23 Oktober dan hari ini pembahasan di tingkat komisi ini seperti apa perkembangannya Pak untuk KUA PPAS ini? Hari ini kita bahas KUA PPAS kaitan dengan program-program prioritasnya Pak Anies dalam rangka mengentaskan persoalan Jakarta. Jadi pembahasan kita kebetulan kami di Komisi A, tadi ada beberapa hal yang perlu kita sorotin dalam rangka untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat kaitan program-program nanti mau didaratkan pada tahun 2020 yang akan datang. Nah, ini dari 90-an begitu berkurang sampai angkanya sebesar 6 triliun. Apakah ini dipertanyakan juga di Komisi A dikurangi sampai berapa triliun rupiah begitu Pak? Pengurangan tadi yang kita tanyakan, apakah pengurangan terhadap plafon anggaran yang kemarin disampaikan pada Dewan akan mengurangi pelayanan masyarakat atau tidak?
Nah itu yang paling penting kan itu, jangan sampai ada efisiensi, bahasa Pemprov kan efisiensi, tetapi akan mengurangi pelayanan yang kita tidak kehendaki. Tapi dari 4 wali kota yang sudah menyampaikan pada Komisi A, beliau menyampaikan bahwa pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama sehingga tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat. Itu yang disampaikan. Nah di Komisi A sendiri sebenarnya membahas bidang-bidang apa sebenarnya Pak? Bidang pemerintahan, hari ini kita memanggil 5 wali kota dan 1 Kabupaten Pulau Seribu. Jadi kan kemarin sempat menjadi viral begitu mengenai yang soal adanya anggaran untuk influencer yang ingin memberikan seperti pengalaman untuk pariwisata DKI Jakarta ini di media sosial ini ramai diperbincangkan, ini sampai 5 miliar rupiah, ini seperti apa Pak? Itu yang kemarin kita sampaikan, harusnya Pemprov bisa memaksimalkan seluruh SKPD yang ada dalam rangka menyampaikan pada publik terhadap persoalan-persoalan pariwisata DKI Jakarta. Tetapi yang terjadi adalah Pemprov DKI Jakarta menganggarkan alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu 5 miliar untuk kepentingan influencer. Ini yang kemarin sempat juga kita sampaikan, tetapi pembahasan khusus persoalan itu baru besok kita lakukan dengan Dinas Kominfo gitu. Tapi infonya ini dibatalkan gitu Pak, karena sudah ramai di media sosial, itu benar nggak Pak? Infonya seperti itu. Tetapi apakah pembatalan itu karena ramai di media, apakah karena nggak ada uangnya, kan kita nggak tahu. Artinya persoalan penganggaran kita memang sangat lemah. Soal perencanaan, kata orang bijak kan ketika perencanaan baik maka 50% pekerjaan itu sudah terselesaikan. Tapi yang kita lihat dari tahun ke tahun persoalan perencanaan menjadi faktor kunci bagi Pemprov untuk segera memperbaiki sehingga tahun-tahun yang akan datang program-program prioritas menjadi hal yang utama harus dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Program-program tidak menjadi program prioritas itu dikesampingkan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah kalau dari Komisi D sendiri kan sudah dikatakan oleh Bu Ida ada 1,6 triliun. Nah di Komisi A sendiri apakah ada angkanya begitu Pak untuk ada penurunan atau defisit dari KUA PPAS ini? Kita belum sampai di angka itu karena baru 4 wali kota tadi menyampaikan. Jadi masih ada 2 lagi yang perlu menyampaikan pada Komisi A. Mungkin nanti setelah jam-jam 7 baru kita mulai lagi. Ya. Nah Pak, ini kan juga disoroti masalah transparansi yang dimana dari fraksi PSI juga meminta supaya ini diupload di web begitu. Nah dari fraksi PDIP sendiri menyoroti bagaimana Pak untuk transparansi KUA atau rancangan dari anggaran ini seperti apa? Debatable, tetapi saya sepakat bahwa walaupun ini masih baru rancangan perlu diupload ke media dalam rangka minta umpan balik kepada masyarakat. Sehingga apa yang mau direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta bisa mendapatkan umpan dari masyarakat bahwa ini perlu, ini tidak perlu, ini baik, ini tidak baik untuk kepentingan masyarakat. Itu yang kita harapkan sehingga upload APBD, RAPBD ini perlu disampaikan pada publik agar mendapatkan umpan balik. Tetapi Gubernur kan menyampaikan bahwa itu karena belum dibahas maka belum perlu. Tapi menurut kami dari fraksi PDIP justru kami mendorong agar rancangan itu betul mendapatkan umpan balik dari masyarakat sehingga kita setiap rupiah yang kita keluarkan betul tepat sasaran, bisa dimanfaatkan sebesar untuk kepentingan warga Jakarta. Itu yang kita harapkan. Dan melihat tenggat waktu ini kan harus November kelar ini Pak. Nah ini dengan adanya rapat yang sudah baru kemarin 23 Oktober dan dilanjutkan di komisi, apakah akan tetap on schedule begitu Pak? On, masih yakin. Kalau melihat pembahasan begitu dinamis, saya punya keyakinan itu akan selesai tepat pada waktunya. Apalagi kita juga melihat bahwa dari eksekutif ini kan dipimpin oleh Pak Sekda Beto Saifullah yang mengatakan kemarin waktu 23 Oktober kemarin bahwa memang ada revisi begitu, dan ini dari DPRD sendiri apakah ada menyoroti beberapa hal begitu, apalagi kemarin sempat jalur sepeda begitu Pak yang memakan biaya trotoar, ini seperti apa Pak? Banyak hal yang kita sorotin, banyak hal, tetapi tentunya kami Komisi A fokus pada bidang yang kita geluti. Sehingga harapan kami adalah soal pelayanan menjadi faktor utama. Komisi A selalu menyampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa pelayanan menjadi faktor utama yang notabene pelayanan menjadi wajahnya Pemprov DKI Jakarta. Ketika pelayanan baik maka warga akan merasakan nikmatnya pelayanan DKI Jakarta. Hari-hari ini sama-sama kita saksikan pelayanan justru makin hari bukan makin membaik tapi justru makin menurun. Melalui pembahasan ini kita dorong untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga indeks kepuasan masyarakat di DKI Jakarta dalam konteks pelayanan menjadi lebih baik. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk informasi dan waktunya. Dan itulah pemirsa, memang rancangan dari KUA PPAS ini menjadi penting untuk bagaimana pemerintahan DKI Jakarta dalam tahun 2020 ini bisa semakin meningkatkan dan indeks kepuasan masyarakat DKI Jakarta ini semakin meningkat. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Kembali ke studio, Kiara dan juga Rizky.
Ya, Priscila, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.